Hai teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas sebuah film yang berjudul Barbie. Film yang dirilis pada tahun 2012 yang menceritakan tentang 3 anak muda yang menjalani petualangan dan menyadari bahwa cinta tidak dapat didefinisikan atau dibatasi dengan makna norma dan abnormal manusia. Di suatu pagi, di sebuah rumah yang cukup mewah, ada pria tua yang terbaring lemah di ranjangnya. Berusaha memanggil perawat pribadinya menggunakan lonceng, tapi perawat itu tertidur sangat lelap. Pria tua terpaksa bangun sendiri dari ranjangnya. Dengan langkah pelan karena usianya memang sudah membuatnya sulit bergerak. Pria itu berusaha mengambil kamera dari laci nakasnya dan menyalakannya. Timer dipasang. Dia bermaksud untuk mengambil foto dirinya sendiri. Sesaat setelah berhasil mendapatkan satu foto, pria tua itu terjatuh ke lantai dan mati. Kabar kematiannya telah membuat Shruti, yaitu perempuan tua pekerja sosial, sangat berduka. Pria tua itu adalah orang sangat dekat dengannya semenjak mereka remaja. Saat itu di Kolkata pada tahun 1987, Shruti melaporkan Murphy Jensen. Dia akrab dipanggil dengan sebutan Barbie. Seorang laki-laki yang tuli dan bisu, Barbie tinggal di wilayah Darjeeling. Namanya sangat terkenal sebagai si pembuat onar yang hobinya mengganggu, membuat lelucon dan merepotkan orang-orang di sekitarnya. Hidupnya penuh petualangan dan komedi. Kesehariannya jelas hanya untuk menggoda dan menambahkan tugas Inspektur Sadatsu yang selalu mendapatkan laporan keonaran dari masyarakat yang terdampak dari ulah Barbie. Setelah terjadi kejar-kejaran yang melelahkan dan tentu saja menciptakan kegaduhan, Inspektur Sadatsu baru berhasil menangkap Barbie yang sebenarnya menyerahkan diri karena menemukan jalan buntu. Saat Barbie diamankan oleh Inspektur Sadatsu untuk dibawa ke kantor polisi, Shruti sempat meminta agar dilepaskan kembali karena sepertinya telah terjadi kesalahpahaman. Inspektur Sadatsu menolak. Barbie hanya menunjukkan isyarat agar Shruti tenang saja dan tidak perlu merasa bersalah. Shruti dan Barbie sebenarnya sudah saling mengenal sejak mereka remaja. Ketika Shruti pertama kali pindah ke Darjeeling bersama orang tuanya 3 bulan sebelum Shruti menikah dengan pria bernama Rajit. Shruti adalah gadis muda terpelajar, kepribadiannya santun, dan wajahnya menawan. Itulah yang membuat Barbie jatuh cinta padanya. Begitupun sebenarnya Shruti kepada Barbie. Walaupun Barbie tuli dan bisu, Shruti mampu melihat keunikan yang membuatnya jatuh cinta pada Barbie. Mereka diam-diam saling mencintai, tapi orang tua Shruti tidak menyetujui hubungan mereka. Jadi Shruti pada akhirnya tetap menikah dengan Rajit, pria yang tidak pernah dia cintai. Tapi hubungan pernikahannya mereka telah berjalan 6 tahun lamanya. Ketika menyaksikan Barbie ditangkap polisi, setelah penangkapan Barbie ternyata malah membuatnya sadar kalau dia masih mencintai Barbie. Barbie yang seluruh hidupnya dia gunakan untuk rajin membuat onar, tapi juga sekaligus menebarkan keceriaan dan kasih sayang. Namanya berasal dari salah satu merek radio yang orang tuanya miliki. Radio yang sama yang membuat ibunya meninggal akibat kesetrum. Kehidupan yang sedih tapi tidak pernah ada keluhan dari dirinya. Barbie selalu punya cara mewarnai hidupnya, bahkan mewarnai hidup orang lain juga. Ketika Shruti mengenalnya, warna-warna itu pun memenuhi lembar hari Shruti, yang mendadak saja dipenuhi oleh Barbie yang mengikutinya semenjak mereka bertemu. Barbie mengenalkan dirinya kepada Shruti, tapi menemukan gadis itu telah bertunangan sedikit kecewa. Tapi Barbie tidak menyerah. Dia justru menawarkan pertemanan pada Shruti dengan cara yang mungkin tidak pernah akan sulit dilupakan, yaitu dengan memutar kembali jam raksasa di dekat wilayah kafe dan meminta Shruti mengulang perkenalan mereka. Semenjak ada Barbie, hidupnya seperti mulai melupakan tunangannya, yaitu Ranjit. Dia lebih banyak menghabiskan waktu bersama Barbie, mengikuti petualangan dan keceriaan hidupnya. Semua itu juga mengubah kehidupan dan cara pandang Shruti dalam melihat dunia ini. Barbie telah menjadi dunia yang lain, dunia yang paling Shruti sukai.
Itu sebabnya dia mengejar Barbie ke Darjeeling untuk menjelaskan kesalahpahaman. Barbie dituduh telah melakukan perampokan bank dan penculikan seorang perempuan bernama Jimil yang menderita sindrom autisme. Jimil dulu memang sangat dekat dengan Barbie, yang ayahnya bekerja untuk keluarga Jimil. Semua orang tahu kalau Jimil dibawa pindah oleh orang tuanya ke Darjeeling karena ingin memastikan warisan dari kakeknya yang lain jatuh ke Jimil. Jimil awalnya tidak terlalu dekat dengan Barbie. Lagi pula Barbie lebih sering menghabiskan banyak waktu untuk mengganggu Shruti. Dia bahkan nekat datang ke pesta di rumah Shruti dan berdansa dengannya. Ibu Shruti melihat ini dan mulai menunjukkan ketidaksukaannya atas kehadiran Barbie. Hal berbeda dirasakan oleh Shruti. Entah kenapa dia jauh lebih senang jika Barbie lebih banyak muncul di sekitarnya. Dalam banyak kesempatan, mereka kini jadi seperti pasangan yang tidak terpisahkan. Pagi, siang, sore, malam, keduanya selalu bersama. Semakin lama Shruti mengenal Barbie, semakin jatuh cinta dibuatnya. Ada banyak hal baik dalam kepribadian Barbie yang tidak mungkin orang sadari, seperti Barbie yang suka diam-diam memberikan bahan makanan pada mereka yang membutuhkan. Shruti masih menutupi hubungannya dengan Barbie dari ibunya karena takut akan dimarahi. Namun ditutupi serapat apapun, ibunya sudah menyadarinya. Jadi ibu Shruti menceritakan kepada Shruti dan menunjukkan seorang pria yang dia kenal di Darjeeling yang dulu sempat merencanakan kawin lari dengannya. Tapi niat itu diurungkan karena ibu Shruti khawatir dengan masa depan anaknya. Ibu Shruti juga mengkhawatirkan hal yang terjadi kepada Shruti. Kalau dia pergi dengan Barbie, dia meninggalkan Rancit. Apalagi dengan kondisi Barbie yang tuli dan bisu, mereka sama sekali tidak cocok dalam realita. Masalahnya, sebelum Shruti mengatakan hal ini pada Barbie, lelaki itu sudah datang melamar Shruti. Barbie benar-benar nekat dan datang sendirian bermodalkan surat yang bertuliskan niatnya menikahi Shruti. Malangnya bagi Barbie, dia datang saat ada Rancit di rumah Shruti. Suratnya dia tarik lagi dari tangan ibu Shruti dan bilang kalau itu surat permintaan sumbangan. Barbie pun pamit pulang. Hujan lebat tidak menghalanginya. Shruti sempat menghantar Barbie keluar. Dia tahu kalau Barbie sangat marah, kecewa, dan sakit hati. Meski begitu, Barbie tetap meminta Shruti untuk tersenyum. Barbie pergi sambil menonton sepedanya yang rantainya lepas. Lelaki patah hati itu menerobos hujan dan kembali ke rumahnya. Shruti tidak pernah tersenyum lagi semenjak itu. Wajahnya murung ketika Shruti meninggalkan Darjeeling. Barbie sempat mengejar kereta yang membawakan gadis itu, tapi gagal berbicara karena sepedanya tersangkut di tiang besi. Sekarang Shruti ingin menolong Barbie, menebus kesalahannya di masa lalu dengan membebaskannya dari tangkapan polisi. Dia membawa teman terdekat Barbie untuk menerjemahkan ucapannya dengan polisi. Hal pertama yang ditanyakan kepada Barbie adalah Jimil. Dia kemudian bercerita tentang semua awal mula kekacauan di hidupnya setelah Shruti pergi. Ayah Barbie kehilangan pekerjaannya setelah kakek Jimil meninggal. Karena semua karyawan memang dipecat oleh ayah Jimil. Harta warisan jatuh ke tangan Jimil, tapi sepertinya dikuasai oleh ayahnya. Suatu malam, ayah Barbie menderita gagal ginjal. Dan karena tidak mendengarnya, Barbie menemukan ayahnya di pagi hari. Dengan sigap dia membawa ke rumah sakit. Barbie harus membayar 7.000 rupiah untuk operasi dan hanya punya waktu 2 hari. Segala upaya Barbie lakukan untuk mendapatkan uang tersebut. Dia juga meminta uang kepada ayah Jimil, tapi uangnya masih belum mencukupi. Barbie sempat berpikir untuk menculik Jimil dan meminta tebusan, tapi dia kalah cepat karena ternyata Jimil terlebih dahulu diculik. Akhirnya Barbie berpikir untuk merampok bank, kegilaan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh siapapun. Barbie hampir tertangkap oleh inspektur, tapi dia berhasil melarikan diri lewat kebun teh. Dia tidak sengaja ikut dalam mobil penculik yang membawa Jimil. Ketika pencuriannya keluar dari mobil untuk melakukan transaksi dengan ayahnya, kesempatan itu diambil oleh Barbie untuk membawa mobil berisi Jimil. Mereka pun pergi ke tempat lain. Barbie tidak niat mencuri Jimil, yang dia ingin mengembalikan gadis itu pada ayahnya.
Tapi karena sudah terlalu larut, Jimil diajak lebih dulu ke rumah Barbie. Mereka jadi lebih dekat di sana, dan Jimil lebih mempercayai Barbie ketika Jimil akhirnya tertidur. Barbie memanggil temannya dan berniat melakukan rencana awal mereka, yaitu meminta tebusan uang sebesar 7.000 rupiah agar Barbie bisa membayar tagihan rumah sakit. Di malam keesokan paginya, Jimil terbangun tapi tidak menemukan Barbie di sampingnya. Jimil berteriak histeris. Hal ini memicu perhatian tetangga, tapi Barbie dengan cepat menenangkan dengan merelakan tangannya digigit oleh Jimil. Memang selama bersama Barbie, gadis ini jauh lebih tenang. Barbie menunjukkan hal-hal baru pada Jimil, membuat hidupnya jadi lebih menyenangkan. Itulah kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain, tapi Barbie memilikinya. Dia bisa mengubah dunia orang lain jadi lebih berwarna. Sementara itu, polisi masih sibuk menyelidiki hilangnya Jimil. Kakek Jimil yang lain mengira kalau ini adalah rencana licik ayah Jimil untuk menguasai harta cucunya. Juga rencana Barbie benar-benar matang. Dia berhasil mendapatkan uang 7.000 rupiah untuk biaya operasi ayahnya dari uang tebusan yang diberikan, tapi sayangnya uang itu terlambat menyelamatkan nyawa ayah Barbie. Sebelum operasi, ayahnya telah meninggal dunia. Saat membakar jasad ayahnya di sungai, Barbie membawa Jimil dan setelahnya mengembalikan gadis itu ke rumah pengasuhnya. Alih-alih memulangkan Jimil pada ayahnya, inspektur berhasil melacak Jimil dan mendatangi rumahnya. Tapi Barbie sempat melarikan diri, namun hal yang tidak terungkap sebenarnya adalah Jimil menolak kembali tinggal di rumah pengasuhnya dan tidak mau juga kembali ke rumah ayahnya. Dia pun menemui Barbie lagi saat dia dalam pengejaran. Barbie jadi terpaksa membawanya. Mereka berdua berkelana hingga tiba di rumah nenek Jimil. Sebenarnya Barbie ingin meninggalkan Jimil di sana, tapi gadis itu lagi-lagi mengejarnya. Jimil menolak untuk kembali walaupun Barbie menyuruhnya kembali. Barbie sungguh tidak bisa menolak keinginan Jimil. Jadi dia tetap membawanya lagi ikut dalam perjalanannya menuju Kolkata, merawat Jimil dengan baik selama bersamanya. Mereka berdua ikut dalam rombongan pertunjukan untuk acara pesta pernikahan. Namun perjalanan itu berbuntut pada masalah, karena sekarang wajah Barbie telah muncul di koran sebagai penculik. Untungnya saat inspektur melintas, Barbie memakai topeng untuk menutupi identitasnya dan gagal tertangkap. Ketika Barbie masih dalam proses interogasi, Ranjit datang menjemput Shruti. Perempuan itu pun terpaksa pula mengabaikan kata hatinya untuk tetap bersama Barbie. Barbie masih melanjutkan ceritanya, petualangan bersama Jimil, dan kehidupan mereka yang berjalan bahagia. Barbie akhirnya bisa menyewa tempat tinggal dan mendapat pekerjaan itu untuk menghidupi mereka berdua. Barbie akhirnya bertemu lagi dengan Shruti di toko tempatnya bekerja. Ini adalah pertemuan mereka lagi setelah beberapa tahun lamanya berpisah. Shruti sebenarnya sangat senang bisa bertemu lagi dengan Barbie. Tapi keberadaan Ranjit yang sekarang telah menjadi suami seperti menghalangi mereka berdua untuk bersama. Namun dia melihat Jimil malam harinya dan melakukan pengujian untuk melihat sejauh mana rasa percaya Jimil padanya. Dengan menggunakan tiang lampu yang sengaja Barbie robohkan, ternyata Jimil lebih bisa mempercayai dan tidak pergi saat tiang itu roboh dan hampir menimpa mereka berdua. Barbie sangat senang karena akhirnya dia menemukan orang yang tepat untuk bersamanya. Dia pun memulai hubungannya dengan Jimil dan mereka bahagia. Barbie sangat menyayangi Jimil dan Shruti yang menyaksikan itu merasa iri dengan kebahagiaan mereka. Namun kehadiran Shruti dalam kehidupan mereka juga sebenarnya membuat Jimil sangat cemburu. Dia merasa kalau Shruti lebih baik daripada dirinya, dan mungkin Barbie akan meninggalkannya karena Shruti. Dugaannya salah, karena Barbie bahkan sebenarnya lebih khawatir kalau Jimil menghilang. Dia berusaha mati-matian mencari Jimil yang bersembunyi karena marah. Namun hingga beberapa hari Jimil tidak juga kembali. Beberapa waktu kemudian, ayah Jimil melaporkan kalau ada catatan permintaan tebusan sebesar 100.000 rupiah datang ke rumah. Bertepatan dengan itu, inspektur menerima laporan dari Kolkata yang melaporkan kehilangan Jimil.
Kasus ini mendadak jadi rumit untuk ditangani. Tidak ada yang tahu kemana perginya Jimil sampai ada kabar kalau perempuan itu telah mati dibunuh. Tubuhnya tidak ditemukan, pelakunya pun tidak. Kepala polisi ingin menjadikan Barbie sebagai kambing hitam yang disalahkan dalam kasus ini. Tapi inspektur melindungi dan membiarkan Barbie pergi dengan dibantu oleh Shruti. Barbie dibawa ke Kolkata. Semenjak Jimil dinyatakan meninggal, wajah Barbie berubah murung dan terus bersedih. Setelah sekian lama, bahkan setelah Barbie tinggal dengan Shruti, kemurungan serta kesedihannya tidak pernah berkurang. Jimil masih berada di dalam kepalanya. Barbie kemudian menemukan nomor rumah rawat khusus yang disimpan oleh Jimil. Dia pun meminta Shruti menghubungi nomor itu, dan mereka pun pergi ke sana. Barbie tahu kalau Jimil ada di sana. Dia mencarinya dengan memutari gedung sambil melempar-lempar sepatunya. Jimil ternyata benar-benar ada di sana. Ayahnya yang menyembunyikannya di tempat itu agar bisa menguasai harta warisan Jimil untuk membayar hutang. Dan ayahnya juga yang membuat skenario kematian palsunya agar ibu Jimil yang pemabuk serta kasar tidak mencarinya. Jimil memanggil Barbie ketika dia hampir pergi bersama Shruti, tapi sangat senang bisa bertemu lagi dengan Jimil. Mereka berdua akhirnya menikah di sana, hidup hingga tua dan meninggal di ranjang di waktu yang sama, dan saling berpelukan. Kisah cinta mereka adalah kisah cinta yang ajaib dan menjadi sesuatu yang abadi dalam ingatan Shruti, saksi dari kisah kehidupan mereka. Film pun selesai.